Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah ikhwah wal akhwat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-17. Tahrimu ityanil kuhan wal munajjimin wal arrafin. Haramnya mendatangi dukun, peramal dan paranormal. Haramnya mendatangi dukun, peramal dan paranormal. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita ketahui bahwasanya perkara goib ini merupakan perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tentang kejadian masa depan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada yang mengetahui ilmu-ilmu goib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah seorang nabi, malaikat Jibril sekalipun tidak tahu tentang hari kiamat kapan. Nabi Muhammad SAW pun sebagai nabi terakhir, manusia yang terbaik pun tidak tahu tentang masalah yang goib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengklaim dirinya mengetahui hal yang goib, barang siapa yang mengklaim dirinya, mengaku-ngaku dirinya mengetahui perkara yang goib tentang masa depan ataupun yang lainnya, maka dia adalah dukun yang dusta walaupun terkadang benar. Dukun mengaku-ngaku mengetahui tentang perkara yang goib, tentang masa depan dan yang lainnya, maka ketahuilah mereka adalah pendusta walaupun terkadang benar. Dan tidak boleh kita datang ke dukun, pergi ke dukun, menanyakan sesuatu, bahkan membenarkan dukun tersebut. Para ulama mengatakan, di antaranya fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta, mengatakan, wa man idda'a ilmal ghaibi aw i'taqada anna makhluqan ya'lamul ghaiba fa huwa kafirun li'annahu mukadzibun lil Qur'ani was sunnati. Barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku dirinya mengetahui ilmu goib atau berkeyakinan bahwasanya makhluk mengetahui perkara-perkara yang goib, maka dia telah kufur, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini dibahas oleh Lajnah Ad-Daimah il Fatwa lil Ifta wal Buhuts di dalam jilid yang pertama halaman 400 tentang masalah akidah. Jadi saudara-saudariku, bahwasanya mendatangi dukun itu hukumnya haram. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Bahkan bertanya saja kepada dukun hukumnya haram. Kita akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang di bumi, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan ilmu gaib.
Tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak ada yang mengetahui apa saja yang ada di atas langit dan apa yang ada di dalam bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara urusan yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kunci-kunci yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Apa saja di dalam bumi, ada makhluk apa saja, kemudian ada bijian-bijian apa saja. Kemudian bijian-bijian itu akan tumbuh menjadi pohon apa, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jumlahnya berapa, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tentang pohon-pohon yang ada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ada berapa jumlah semuanya yang ada di muka bumi, pohon-pohon ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Daun yang jatuh dari pepohonan itu jatuhnya kapan, jatuhnya berapa helai, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam lautan. Ada hewan apa saja di lautan, jumlahnya berapa, jenis kelaminnya apa saja, spesiesnya apa saja, jumlahnya semuanya berapa totalnya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun-daun yang berjatuhan dari pohon-pohon itu jatuhnya kapan, menit keberapa, detik keberapa, jatuh karena apa, Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa istri-istri Nabi SAW, dari Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi arraf, paranormal, dukun, ramal, ataupun istilahnya, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka salatnya tidak diterima 40 malam. Bayangin, dia datang ke dukun, hanya bertanya saja, tidak membenarkan, hanya bertanya, iseng-iseng. Hanya iseng nanya. Hanya iseng bertanya. Maka kata Nabi SAW, sholatnya tidak diterima 40 malam. Ini baru bertanya doang. Sholatnya tidak diterima 40 malam. Apakah kita yakin setiap sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Sholat yang kita lakukan saja kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini datangin dukun. Tidak diterima, jelas-jelas tidak diterima sholatnya 40 malam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, mukmin, hendaknya menjauhi yang namanya dukun. Ataupun istilah apa saja namanya. Bahkan sekarang disebutnya Pak Ustadz lah. Zohirnya, casingnya Ustadz. Tapi amalannya seperti dukun. Amalannya seperti dukun. Atau Pak Kiai lah. Pakai sorban, pakai jubah, tapi suka baca mantra-mantra. Mengklaim mengetahui yang goib. Ini sama saja dukun. Walaupun casingnya seperti Pak Kiai, casingnya seperti Ustadz, tapi amalannya seperti apa? Dukun. Maka hendaknya kita menjauhi orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul au atamra'atahu haidon au atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan sanadnya sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan,
Barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun. Aw atamra'atahu haidon, atau dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Aw atamra'atahu fi duburiha, atau mendatangi istrinya di duburnya. Ini hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri di dubur istri, atau mendatangi istri ketika istrinya sedang haid. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, maka dia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kufur, ancaman keluar dari agama Islam. Barang siapa yang mendatangi dukun, dia bertanya kepada dukun dan membenarkan apa yang ada pada dukun, membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW berlepas diri dari orang tersebut. Artinya apa? Dia terancam keluar dari agama Islam. Kalau bertanya saja tidak membenarkan, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Tapi kalau dia bertanya kemudian dia membenarkan dukun, maka terancam keluar dari agama Islam. Atau dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau mendatangi istrinya di duburnya, maka ini bisa terancam hadis ini ya. Maka dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan hukumnya haram. Kita mendatangi dukun terancam keluar dari agama Islam. Kemudian hadis yang ketiga atau dalil yang keempat dalam masalah ini yang kita bahas, yang terakhir, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi SAW. Dia berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhan. Faqala laysu bi syai'in. Faqalu innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'i fayakunu haqqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinni fayakurruha ayyulqiha fi uzuni waliyihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbatin, muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang dukun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisu bisyai'in, mereka bukan apa-apa. Mereka tidak ada apa-apanya. Kemudian orang-orang berkata lagi, innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai'i fayakunu haqqan. Wahai Rasulullah, terkadang mereka mengatakan sesuatu dan benar terjadi. Dan benar terjadi. Maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, tilkal kalimatu minal haqqi. Itu kalimat terkadang benar. Yakhtafuhal jinni fayakurruha ayyulqiha fi uzuni walihi. Kalimat yang betul itu, kata Nabi SAW, adalah kalimat yang dicuri kabar dari langit oleh jin. Jadi jin bertumpuk-tumpuk ke langit, sampai ke langit ke-7, kemudian mencuri kabar dari langit. Kemudian disampaikan ke walinya, yaitu dukun. Ayyulqiha fi uzuni walihi. Kemudian si jin itu menyampaikan kepada dukun-dukun tersebut. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbatin. Kemudian si dukun itu mencampur kebenaran dengan 100 kedustaan. Benarnya cuma 1, tapi dicampur dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Misalnya dia mengetahui, oh Anda sedang membutuhkan pekerjaan. Oh iya benar. Dia tahu orang datang sedang membutuhkan pekerjaan, datang ke dukun. Kemudian si dukun itu mencampur adukan dengan kebatilan. Kalau kamu ingin dapat pekerjaan, maka kamu harus menyembelih ayam hitam yang bulunya hitam, kulitnya hitam, kukunya hitam, dagingnya hitam, matanya hitam, paruhnya hitam, organ dalamnya hitam, semuanya hitam. Ayam hitam, ayam apa itu istilahnya, ayam cemani. Sembelihlah ayam tersebut di kuburan fulan dan fulan. Masya Allah. Ini bumbu-bumbunya nih.
bumbu-bumbunya yang bisa menyebabkan kesyirikan. Makanya para ulama mengatakan datang ke dukun itu hukumnya haram karena bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan kita sudah bahas paranormal, dukun, tukang sihir ataupun yang sejenisnya dalam Islam hukumannya dipenggal, hukumannya dipancung dalam Islam. Kenapa? Karena mudorot, membahayakan manusia, membahayakan manusia. Jadi, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, dari hadis-hadis yang sudah kita baca, dalil-dalil yang sudah kita baca, kita bisa mengambil faidah, pelajaran. Yang pertama, tahrimu ityanil kuhan wal arrafin wa hum man yadda'i ilmal ghaibi wa ma'rifata makana aw ma sayakun. Tahrimu ityanil kuhan wal arrafin, haramnya mendatangi dukun dan paranormal ataupun peramal dan sejenisnya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib tentang masa yang lalu atau yang akan datang. Haramnya mendatangi dukun, mendatangi paranormal ataupun yang lainnya, orang-orang yang mengklaim dirinya mengetahui yang gaib tentang yang lalu, masa lalu atau yang akan datang. Hukumnya haram. Para ulama sepakat ya, ulama sepakat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, annal kahina wal arrafa qad yasduqu fi kalimatin wahidatin walakin yakhlituha bi mi'ati kadzbatin. Terkadang dukun itu betul, benar. Yang dikatakannya itu benar. Oh, engkau mau ini, mau itu dan seterusnya. Dia tahu. Kenapa? Karena dibisikkan oleh jin. Dan satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. Tadi tuh bumbunya banyak. Orang mau naik jabatan, oh kamu harus menulis Al-Quran misalnya, menulis Al-Quran dengan darah haid, Masya Allah. Itu bisa terjadi kekufuran. Oh kamu mau sakti, mandraguna, bisa terbang dan seterusnya, kebal dan seterusnya. Tapi harus melakukan apa? Hal-hal yang bisa menjerumuskan kekufuran. Ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tatakan duduk di WC, subhanallah. Ada orang yang mengorbankan istri dan anak-anaknya sebagai tumbal untuk jin, subhanallah. Ini semuanya tidak dibenarkan dalam Islam dan bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Jin itu tugasnya bagaimana supaya manusia itu kufur. Semakin kufur manusia, semakin sukarela mereka membantu manusia. Semakin sukarela mereka membantu manusia. Supaya mereka ada temannya nanti di neraka. Makanya mereka membisikkan mengajak manusia supaya kufur, supaya kufur keluar dari agama Islam. Caranya gimana? Dengan hal-hal yang tadi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita ambil, yadkhulu fil kuhanah wat tanjim ma yusamma bi qiraatil kaf wa qiraatil finjan wa abrajil hal. Masuk ke dalamnya adalah tentang dukun, peramal dan sejenisnya, sesuatu yang disebut oleh para ulama qiraatul kaf. Qiraatul kaf itu meramal dengan garis tangan. Meramal dengan garis tangan. Ini hukumnya haram juga, sama. Misalnya ada orang, coba saya lihat tangannya, oh kamu ini orangnya begini ya, kamu ini akan punya anak begini, kamu ini namanya ngeramal dengan qiraatul kaf, membaca telapak tangan. Kaf itu telapak tangan. Ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Dan juga tidak boleh jadi buat mainan. Coba saya lihat, oh tangan kamu begini. Oh kamu akan jadi begini. Ini ngeramal. Dan hukumnya haram. Wa qiraatil finjan, membaca bekas minum di gelas. Misalnya habis minum kopi, ada sisa-sisa airnya atau sisa-sisa kopinya. Oh ada garis-garis seperti ini, kamu begini. Oh ini ngeramal, hukumnya haram. Sama ya. Wa abrajil hal, dan membaca zodiak. Abraj itu nujum, bintang-bintang yang digambarkan seperti, ada yang seperti orang bawa mizan, bawa timbangan, ikan, ada apalagi itu kalajengking, kemudian ada banteng dan seterusnya.
Itu namanya zodiak. Membaca zodiak, ramalan bintang, termasuk perkara-perkara meramal ataupun dukun. Hal ini diharamkan dalam Islam. Maka anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi yang suka baca-baca zodiak, maka hendaknya ditinggalkan. Hal tersebut masuk ke dalam ramalan, masuk ke dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tauhid kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.